Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas film Korea The Wailing tahun 2016. Sebagai gambaran, film ini menjelaskan sebuah desa yang tenang di Korea. Namun semuanya berubah saat ada orang Jepang yang tinggal di gunung. Ada rumor kalau orang Jepang ini bukanlah manusia. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal film ini kita akan berada di pagi buta di sebuah desa. Seorang polisi bernama Jonggu bersiap pergi karena ada yang meninggal. Saat ini hujan besar. Mertuanya menyarankan Jonggu untuk sarapan dulu karena orang yang sudah meninggal tak akan hidup lagi. Jonggu menurut dan akhirnya sarapan dulu. Mertua dan istri Jonggu tak bernama. Jadi untuk mertua Jonggu kita sebut saja namanya Jenny. Sementara untuk istrinya sebut saja namanya Mina. Jonggu juga memiliki anak perempuan bernama Hyojin. Kemudian Jonggu mengantar Hyojin sekolah. Lalu baru ia ke lokasi pembunuhan. Di sana sudah dipenuhi banyak orang yang datang lebih dulu. Jonggu melihat ada seorang pria yang dipenuhi darah yang sepertinya tak sadarkan diri seolah dalam pengaruh sesuatu. Ia masih hidup namun tak bergerak. Ia adalah orang yang membunuh sepasang suami istri yang seorang petani. Walau mayatnya di sini, namun sepertinya mereka dibunuh di tempat berbeda lalu dibawa ke sini. Tentunya perhatian Jonggu tertuju pada pelaku yang bersikap aneh. Polisi lain pikir sepertinya salah makan jamur. Kemudian mereka pergi ke lokasi pembunuhan yang merupakan sebuah gudang. Ruangan di sana dipenuhi darah yang menunjukkan kalau di sini memang lokasi pembunuhan. Saat beristirahat merokok, Jonggu melihat ada sebuah bunga layu yang seperti tengkorak menggantung di tiang kayu. Kemudian saat memeriksa ruangan lain, ia melihat tumpukan besi yang terlihat seperti sarang burung dan beberapa lilin yang masih menyala. Suatu hari di sebuah gunung, kita akan melihat seorang pemburu. Jebakannya berhasil menangkap seekor rusa. Namun saat akan membawanya, ia terjatuh cukup jauh ke bawah hingga tak sadarkan diri. Waktu berlalu, ia tersadar di lokasi yang sama. Namun saat melihat ke kejauhan, ia melihat seorang pria tanpa pakaian memakan rusanya. Ia sangat takut sehingga bersembunyi di balik batu. Pria ini makan tanpa memakai tangan seperti hewan buas. Pria ini menyadari si pemburu sehingga si pemburu bersembunyi. Saat kembali memeriksa, tiba-tiba pria itu menghilang sehingga pemburu ini waspada. Ternyata pria itu sudah sangat dekat dengannya dan memiliki mata yang menyeramkan. Namun ternyata semua ini hanyalah cerita yang rekan Jonggu ceritakan di kantor. Rekan polisi Jonggu bernama Sungbok. Saat ini mereka sedang jaga malam di kantor. Ternyata Jonggu juga sudah mendengar cerita ini karena pemburu ini adalah teman mereka. Namun pria yang dilihat pemburu ini adalah orang nyata dan ia adalah orang Jepang yang tinggal di gunung. Ada rumor berkata kalau banyak kejadian aneh setelah orang Jepang ini tinggal di gunung. Namun tentu semua itu hanyalah rumor dan tidak ada bukti apapun. Jonggu membahas pembunuhan di awal film. Hasil autopsi mengatakan pelaku salah makan jamur dan menjadi liar. Sungbok tidak mempercayainya karena tidak mungkin salah makan jamur merubah fisik se ekstrim ini. Sungbok pikir mungkin kejadian ini ada hubungannya dengan orang Jepang di gunung walau tak memiliki bukti. Tiba-tiba listrik kantor mati. Saat Sungbok akan menyalakan listrik, Jonggu melihat sesuatu yang membuatnya panik ketakutan. Di luar mereka melihat ada seorang wanita tanpa pakaian yang menakutkan. Sungbok memberanikan diri keluar untuk memeriksa, namun wanita itu sudah menghilang. Keesokan harinya, Jonggu terbangun setelah mimpi buruk memimpikan hal yang terjadi semalam. Jonggu tak menceritakan mimpinya dan langsung makan. Dari kejauhan, ia melihat Mina yang terus melihatnya dan Jonggu tahu apa maksudnya. Kemudian mereka enak-enak di mobil karena di rumah ada Hyojin dan Jenny. Setelah selesai beraksi, Hyojin malah ingin masuk dan membuat Jonggu panik. Kemudian Jonggu mengantar Hyojin ke toko. Hyojin membeli sebuah jepit rambut pink baru. Hari ini Jonggu menemani Hyojin banyak jajan. Jonggu bertanya berapa banyak yang Hyojin lihat. Hyojin menjawab untuk tidak mengkhawatirkannya karena ini bukan pertama kalinya ia melihatnya. Di sisi lain sungai, Jonggu melihat ada orang Jepang yang sedang memancing. Di malam hari, Jonggu ke sebuah rumah yang terbakar. Saat Jonggu sampai, rumahnya sudah habis terbakar sehingga atasannya memarahi Jonggu karena datang terlambat. Ada korban di dalam rumah yang hangus dan menjadi liar.
polisi lain menahan korban wanita. Namun tiba-tiba korban lain menyerang Jonggu. Si korban wanita juga ikut menyerang Jonggu, namun ia hanya dicakar dan dijambak sehingga tak terluka parah. Saat kondisi mulai tenang, Jonggu melihat ada orang Jepang yang mulai sekarang kita akan sebut dengan nama Sato. Kemudian Jonggu dan polisi lain ke kantor. Atas akibat sebelumnya masih membuat Jonggu syok. Tak lama kemudian Hyojin datang untuk mengantarkan pakaian bersih untuk Jonggu. Jonggu masih murung bahkan tidak memakan makanannya. Saat pulang, Hyojin menjatuhkan jepit rambut yang baru ia beli. Saat akan membawanya, selama ini Jonggu murung karena merasa pernah melihat wanita korban kebakaran sebelumnya. Jonggu ingat kalau ternyata ia adalah wanita tanpa pakaian yang ia dan Sungbok lihat saat mati listrik. Sungbok mengingatnya, namun atasan mereka tidak mempercayainya. Keesokan harinya, seorang pria sedang mengendarai motor dan menjadi panik. Ternyata ia melihat seseorang meninggal bundir dengan digantung. Wanita ini adalah korban kebakaran sebelumnya yang menyerang Jonggu. Kemudian Jonggu ke lokasi TKP. Seorang detektif memberitahu kalau di kebakaran sebelumnya ada 3 korban jiwa yang meninggal bukan karena terbakar melainkan ditusuk. Dan tersangka utamanya adalah wanita bundir sebelumnya. Jonggu bingung apa yang sebenarnya terjadi. Biasanya ini adalah desa yang tenang, namun dalam beberapa hari pembunuhan terjadi dengan brutal. Di siang hari, Jonggu ke restoran temannya untuk makan siang. Jonggu bertanya kenapa temannya memanggilnya ke sini. Teman Jonggu bercerita kalau ia mendengar cerita kalau Sato pernah melecehkan seorang wanita. Dan wanita itu ternyata adalah orang yang bundir sebelumnya. Setelah dilecehkan Sato, wanita ini menjadi aneh dan sering kelayapan malam-malam tanpa pakaian. Dan itulah kenapa Jonggu dan Sungbok pernah melihatnya saat mati listrik. Teman Jonggu juga pernah melihatnya dan di sekujur tubuhnya dipenuhi infeksi kulit bernanah. Kemudian Jonggu dan Sungbok ditugaskan untuk menjaga rumah yang terbakar karena sekarang adalah crime scene. Jonggu memberitahu Sungbok cerita yang ia dengar sebelumnya. Kini Jonggu sedikit percaya teori Sungbok tentang Sato yang berhubungan dengan semua kejadian buruk di sini. Tak jauh dari mereka melihat seorang wanita tanpa nama yang sebut saja namanya Shiro. Shiro melempari mereka batu, namun karena tak berbahaya mereka memilih mengabaikannya. Daripada gabut, Jonggu meminta Sungbok pergi ke dokter kulit untuk mencari rekam medis korban bundir. Jonggu ingin tahu apa kasus ini berhubungan dengan infeksi kulit bernanah. Sungbok menurut sehingga kini Jonggu sendirian di TKP. Tak lama kemudian Shiro semakin dekat dengan Jonggu namun masih melemparinya dengan batu sehingga membuat Jonggu muak. Jonggu bertanya siapa Shiro dan di mana ia tinggal namun Shiro hanya diam. Kemudian Shiro berkata kalau orang yang bundir yang membunuh mereka semua di dalam. Tentu Jonggu bertanya apa buktinya, kemudian Shiro mengajaknya ke dalam rumah. Shiro mengajak Jonggu ke sebuah ruangan dan berkata kalau disinilah pembunuhan terjadi. Shiro berkata kalau ia melihat dengan matanya sendiri yang membuatnya menjadi saksi mata. Salah satu korban berkata kalau Sato si orang Jepang adalah iblis. Jonggu sudah mencurigainya sehingga ia tak membantahnya. Jonggu berkata kalau ia pernah melihat Sato beberapa kali. Shiro mengingatkan Jonggu kalau ia sering melihat Sato, artinya Sato sedang mengincarnya. Di saat yang sama, Jonggu menerima telepon dari Sungbok. Jonggu meminta Sungbok segera kembali karena ia mendapatkan saksi mata. Namun saat kembali ke dalam, tiba-tiba Shiro menghilang. Jonggu mencari Shiro di sekeliling rumah, namun ia mendengar suara dari luar. Jonggu memeriksanya, namun yang ia lihat adalah Sato yang sedang memakan rusa. Sato mendekati Jonggu sehingga membuatnya ketakutan. Jonggu berlari keluar, namun ia malah jatuh. Sato bisa mengejarnya, namun ternyata semua ini hanyalah mimpi. Jonggu bingung kenapa ia sangat sering bermimpi buruk. Ternyata hari ini Hyojin tak masuk sekolah karena sedang sakit demam. Kemudian Jonggu ke kantor terlambat. Atasannya memarahinya lagi karena selain terlambat sebelumnya Jonggu berkata ia punya saksi mata namun Shiro malah menghilang. Kemudian Jonggu dan Sungbok bersantai di pinggir sungai dan bukannya patroli. Di koran mereka melihat berita yang menjelaskan kalau semua kasus pembunuhan yang terjadi diakibatkan jamur. Namun baik Jonggu dan Sungbok tidak mempercayainya. Jonggu mengingat cerita tentang pemburu yang bertemu dengan Sato sebelumnya. Mereka memutuskan untuk menanyainya secara langsung.
Pemburu menjelaskan kalau yang ia katakan memang benar-benar terjadi dan bukan bohong atau mimpi. Ia menunjukkan kalau di kepalanya ada bekas jahitan 22 kali. Tentu Jonggo bertanya apa ada buktinya. Pemburu menunjukkan kulkasnya yang kosong. Ia menjelaskan kalau setelah kejadian itu, ia tak berani lagi berburu ke hutan, bahkan sekarang toko dagingnya terancam bangkrut. Bahkan hingga sekarang pemburu ini masih bisa membayangkan Sato. Ia menggambarkan Sato seperti hewan buas dan hanya memakai popok. Hanya menceritakan ini cukup untuk membuat pemburu ini merinding. Sungbok tidak mempercayainya sementara Jonggu malah ingin bertemu dengannya. Pemburu tidak tahu di mana Sato tinggal, namun yang jelas adalah di gunung. Pemburu tidak bisa menjelaskannya sehingga ia akan mengantar ke lokasi ia melihat Sato. Lokasinya tidak bisa digapai dengan kendaraan sehingga mereka harus berjalan kaki. Jaraknya lumayan jauh sehingga bagi Jonggu dan Sungbok yang tidak terbiasa tentunya ini sangat menyiksa. Pada akhirnya mereka sampai dan bisa melihat bangkai rusa dan juga barang-barang milik pemburu yang ia tinggalkan di sini. Jika ini adalah ulah harimau, tidak mungkin bangkai rusa ini masih tersisa banyak. Padahal sekarang masih panas namun tiba-tiba hujan turun lebat. Pemburu ingin segera pergi namun Jonggu ingin tahu rumah yang ditinggali Sato. Pemburu menunjuk kalau ia hanya perlu lurus untuk bisa sampai ke rumah terbengkalai. Jonggu ingin pemburu mengantarnya namun ia menolak. Ia terpeleset hingga jatuh lagi dari atas. Kali ini ia tak pingsan. Walau tak terluka parah namun ia masih bisa berjalan. Namun sudah jatuh tertimpa tangga. Pemburu ini tiba-tiba tersambar petir yang membuat kondisinya memburuk. Dengan cepat Jonggu mengantarnya ke rumah sakit. Walau keadaannya sekarang kritis namun ia masih hidup dan Jonggu merasa sangat bersalah. Tiba-tiba ada kekacauan di ruangan lain. Jonggu penasaran sehingga memeriksanya. Ternyata ada pasien yang kejang-kejang atau mengemuk dan ia adalah pembunuh yang kita lihat di awal film yang ternyata masih hidup. Dokter dan perawat tidak bisa menenangkannya. Ia terus stretching hingga tulang rusuknya patah kemudian meninggal dunia. Setelah dari rumah sakit, Jonggu dan Sungbok tidak langsung pulang. Apa yang baru mereka alami membuat mereka semakin bingung sebenarnya apa yang terjadi. Mereka memutuskan kalau besok mereka harus kembali ke gunung untuk mencari Sato. Saat di sana, mereka melihat seorang perempuan yang sedang menemani beberapa pria minum-minum. Di lehernya, mereka melihat luka kulit bernanah seperti para pelaku pembunuhan sebelumnya. Karena untuk sekarang mereka tidak memiliki bukti apa penyakit kulit ini berhubungan dengan pembunuhan, mereka memilih mengabaikannya. Saat Jonggu pulang, ia mendengar Hyojin berteriak sehingga memeriksanya. Ternyata ia bermimpi buruk dan berkata kalau ada orang yang terus mengetuk pintu berusaha masuk ke dalam rumah. Keesokan harinya, Jonggu mencari Hyojin. Ternyata saat ini ia sedang sarapan dan makan banyak ikan. Baik Jonggu, Mina, dan Jenny heran namun tak melakukan apapun. Jenny, mertua Jonggu, mengajaknya keluar. Ternyata alasan kenapa mereka bingung karena Hyojin tidak menyukai ikan namun sekarang makan dengan lahap. Jenny merasa ada yang aneh dan juga mendengar cerita di mimpi Hyojin sebelumnya. Jenny sudah meminta bantuan tetangga untuk dicarikan dukun. Kemudian Jonggu bertemu dengan Sungbok untuk pergi ke rumah Sato. Sungbok tak datang sendirian. Ia membawa keponakannya yang bernama Yisam yang merupakan seorang diaken. Yisam pernah tinggal beberapa tahun di Jepang sehingga ia akan menjadi penerjemah mereka. Sungbok sangat takut bahkan sekarang ia memakai kalung salib padahal sebelumnya ia tak pernah memakainya. Kemudian mereka kembali ke gunung. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya mereka melihat sebuah rumah yang terbengkalai. Di sini sangat berantakan dan walau memanggil Sato beberapa kali, tidak ada yang menjawabnya. Mereka memeriksa rumah dan sadar kalau Sato memang tinggal di sini. Di sini juga ada seekor anjing galak yang untungnya dirantai. Namun dari sebuah ruangan yang dikunci, Jonggu melihat ada lilin yang menyala. Jonggu membuka paksa ruangan itu kemudian memasukinya. Ia melihat sesajen dan juga pernak-pernik yang menunjukkan kalau Sato mungkin adalah pemuja iblis. Sementara itu, Sungbok menemukan sebuah pintu rahasia yang mengarah ke ruangan kecil. Ia memeriksanya dan ia menemukan banyak foto menakutkan dan beberapa barang-barang random. Di sana banyak foto saat orang masih sehat, sakit, kemudian meninggal. Sungbok mengenali beberapa orang di foto ini. Salah satunya adalah pembunuh di awal film. Lalu ada juga wanita yang meninggal gantung diri yang rumahnya kebakaran. Sementara di luar, Yisam digigit anjing sehingga Jonggu keluar untuk membantunya.
Namun ikatan anjing ini terlepas sehingga mengejar mereka ke dalam rumah. Jonggu dan Yisam bertahan agar anjing itu tidak masuk ke rumah, namun Sungbok masih terlalu syok untuk membantu. Tak lama kemudian anjing itu berhenti menyerang karena Sato telah kembali. Melihat Sato, kini Jonggu dan yang lainnya merasa bersalah karena mengacak-acak rumahnya tanpa izin. Sementara Sungbok walau tahu kalau Sato berhubungan dengan kejadian sadis di desa tidak bisa berkata apa-apa. Sato tahu kalau Sungbok sudah melihat semua koleksi fotonya, namun Sato tak berkata apa-apa. Jonggu langsung pulang tanpa melakukan apapun. Jonggu merasa Sungbok aneh karena terus diam. Sungbok berkata kalau Sato memanglah pelakunya. Korbannya bukan hanya 2 orang melainkan puluhan. Sungbok sadar kalau barang random yang ia temukan di sana adalah milik korban Sato. Namun yang membuat Sungbok terkejut adalah di sana ia menemukan sepatu dengan tulisan nama Hyojin, anak Jonggu. Dengan cepat Jonggu pulang mencari Hyojin. Jonggu bertanya apa Hyojin kehilangan 11 sepatunya, namun Hyojin membantahnya. Jonggu menunjukkan sepatunya, namun Hyojin masih membantahnya padahal di sana jelas-jelas tertulis nama Hyojin. Jonggu bertanya apa Hyojin pernah bertemu dengan Sato, namun Hyojin tak menjawabnya. Jonggu memaksa dan akhirnya Hyojin mengaku. Jonggu bertanya lagi di mana mereka bertemu, namun Hyojin malah berkata kalau itu tak penting. Tak hanya itu, Hyojin menjadi sangat kasar dan meneriaki Jonggu padahal sebelumnya semarah apapun Hyojin, ia tak pernah berteriak. Di malam hari setelah Hyojin tertidur, Jonggu memeriksa barang-barang Hyojin untuk mencari petunjuk. Ia menemukan banyak gambar menyeramkan di buku Hyojin. Karena khawatir, Jonggu memeriksa tubuh Hyojin. Di sekitar pahanya, ia menemukan penyakit kulit seperti yang biasa ia temukan pada pelaku pembunuhan. Namun ternyata saat ini Hyojin bangun. Hyojin bertanya apa yang Jonggu lakukan, namun ia hanya diam. Hyojin semakin marah dan berteriak menghina Jonggu tanpa henti semalaman. Jenny dan Mina mencoba menenangkan Hyojin, namun Hyojin seperti kesurupan dan tak bisa tenang. Kemudian Jenny memberitahu kalau ia sudah menemui dukun dan berkata kalau ada hantu yang masuk ke tubuh Hyojin. Jenny sudah memanggil dukun itu untuk memeriksa Hyojin secara langsung. Kemudian Jonggu ke gereja untuk menemui Yisam. Jonggu ingin Yisam kembali dengannya ke gunung. Alasan Yisam dibawa karena ia akan menjadi penerjemah bahasa Jepang. Tak lama kemudian mereka bertemu dengan Sato. Sato menunjukkan pasportnya kalau ia ke Korea dengan cara legal. Jonggu ke dalam rumah dan melihat kalau Sato sedang memakan ceker. Kemudian ia memeriksa ruangan yang Sungbok lihat sebelumnya namun sekarang sudah bersih. Jonggu bertanya di mana foto-foto yang ada di ruangan tersembunyi. Sato menjawab kalau ia sudah membakarnya. Jonggu memeriksa perapian dan ternyata Sato membakarnya baru-baru ini yang tentunya untuk menghilangkan barang bukti. Jonggu bertanya lagi untuk apa Sato kesini dan Sato menjawab untuk jalan-jalan. Tentu Jonggu tidak mempercayainya, namun Sato menjawab apapun yang ia katakan Jonggu tak akan mempercayainya. Jonggu bertanya lagi kenapa ada sepatu Hyojin di sini, namun Sato tidak menjawabnya. Jonggu meminta Sato untuk pergi dari desa ini secepatnya atau Sato akan menerima resikonya. Sato hanya diam sehingga membuat Jonggu semakin kesal. Jonggu merasa Sato meremehkannya sehingga ia mulai menghancurkan rumah. Walau foto-foto sudah dibakar, namun barang-barang di ruang ritual masih ada. Jonggu menghancurkan benda-benda di sana. Di saat yang sama, ikatan anjing Sato terlepas menyerang Jonggu. Walau pemalas, namun Jonggu adalah seorang polisi. Ia berhasil bertahan dan membunuh anjing Sato. Jonggu memberi Sato waktu 3 hari untuk pergi dari sini. Jika ia masih belum pergi, maka hal yang sama juga akan terjadi pada Sato. Di tempat lain, Mina membawa Hyojin ke dokter. Luka kulitnya semakin menyebar padahal baru beberapa hari terlihat. Di malam hari, Mina memberitahu hasil pemeriksaannya. Hyojin mengalami penyakit kulit yang sama persis dengan para pelaku pembunuhan sebelumnya. Masalahnya, dokter tidak tahu penyebabnya ataupun obatnya sehingga untuk sekarang tak ada yang bisa mereka lakukan. Keesokan harinya, Mina berteriak keras karena di depan pintu ada bangkai domba yang digantung. Jonggu mendengarnya dengan panik namun entah kenapa ia tak bisa bergerak. Jonggu dibawa ke tempat akupuntur untuk diobati. Tabib berkata kalau kondisi Jonggu tidak serius dan bisa sembuh setelah beristirahat. Jonggu bertanya di mana Hyojin dan ternyata sekarang Hyojin sedang dititipkan pada tetangga. Jonggu pikir ini ide buruk meninggalkan Hyojin pada orang lain. Kemudian mereka pulang. Ternyata sesuai dugaan Jonggu, Hyojin kehilangan kendali dan menusuk perut orang yang menjaganya.
Hyojin juga menangis karena sepertinya ia juga masih shock. Untungnya Jonggu pulang cepat sehingga korbannya masih bisa diselamatkan. Dengan apa yang baru terjadi membuat Jonggu semakin stres. Sungbok berkata setelah pulang dari rumah Sato, ia jadi sering bermimpi buruk. Sungbok pikir jika mereka tidak melakukan sesuatu segera, hal yang buruk akan terjadi pada mereka. Keesokan harinya, seorang dukun bernama Ilguang datang ke rumah Junggo. Ia memeriksa Hyojin dan terlihat dari matanya kalau Hyojin dipenuhi kebencian. Kemudian Ilguang memeriksa keluar untuk mencari petunjuk. Perhatiannya tertuju pada sebuah gentong. Jenny berkata kalau isi gentong itu hanyalah bumbu. Ilguang meminta gentong itu dibawa ke sini. Kemudian ia memecahkannya dan dari dalam gentong itu ditemukan seekor bangkai burung gagak. Kemudian Ilguang melakukan ritual pengusiran iblis yang malah terlihat seperti festival karena sangat ramai. Hyojin hanya berteriak keras sementara tak ada yang bisa Jonggu lakukan selain menunggu. Kemudian ritual dilanjutkan setelah Hyojin tidur. Ilguang bertanya apa beberapa hari yang lalu Hyojin bertemu dengan orang yang seharusnya tak Hyojin jumpai. Jonggu tak mengerti maksudnya sehingga Ilguang mengganti pertanyaannya apa baru-baru ini Jonggu mencari masalah dengan orang lain. Jonggu mengaku kalau itu adalah Sato. Ilguang berkata kalau Sato bukanlah manusia melainkan hantu. Dan bukan hantu biasa melainkan hantu yang sangat kuat. Di tempat lain terjadi lagi kasus pembunuhan. Polisi memeriksa crime scene dan menemukan korban di sumur air. Berdasarkan pemeriksaan, sepertinya pembunuh keluarga ini adalah si suami. Namun masalahnya saat ini ia tak bisa ditemukan. Sementara itu Jonggu dibawa Ilguang ke rumahnya. Ilguang berkata kalau besok malam ia akan memusnahkan Sato. Namun masalahnya adalah biaya ritual yang cukup mahal yaitu 10 juta won. Jika dirupiahkan setara 115 juta rupiah namun Jonggu menyanggupinya. Ilguang mengingatkan kalau ritual yang akan ia lakukan adalah ritual yang berbahaya. Ia ingin apapun yang terjadi Jonggu tidak menghentikan ritual ini. Kemudian Ilguang mengganti pakaian dan ternyata ia memakai celana dalam yang sama seperti yang dipakai Sato. Jonggu bertanya menurutnya jelas-jelas Sato adalah manusia, kenapa Ilguang bilang kalau ia adalah hantu. Ilguang menjelaskan kalau dulunya Sato memang manusia namun sekarang bukan lagi manusia. Di antara hantu yang pernah Ilguang temui, Sato adalah yang paling kuat dan jahat. Lalu Jonggu bertanya kenapa Sato menyerang Hyojin. Ilguang menjawab kalau Sato sedang memancing dan kebetulan Hyojin yang terpancing. Sato tidak memilih korbannya sehingga siapapun bisa jadi korbannya. Di tempat lain, Sato melihat ada sebuah mobil. Di dalamnya, ia melihat seorang mayat orang yang melakukan pembunuhan yang korbannya dimasukkan ke dalam sumur air. Terlihat dari pakaiannya, pria ini bernama Chonbei yang sepertinya sudah meninggal cukup lama. Keesokan harinya, Sato ke pasar untuk membeli beberapa ayam cemani. Lalu ia bertapa di bawah air terjun dengan hanya memakai celana dalam. Tanpa ia sadari, Shiro si wanita misterius mengawasinya dari kejauhan. Saat hari mulai gelap, Sato bersiap melakukan ritual. Di atas altar, ia menyimpan foto Chonbei yang ia bawa sebelumnya. Ia menggantungkan ayam cemani yang baru ia beli. Saat matahari tenggelam, Sato melakukan ritualnya. Sementara itu, Ilguang juga melakukan ritual untuk membunuh Sato. Gaya ritual Ilguang sangat heboh berbanding terbalik dengan Sato yang melakukannya dengan tenang sendirian. Hyojin terlihat gelisah dan kesakitan. Namun seperti perkataan Ilguang sebelumnya, apapun yang terjadi, ritual ini tak boleh dihentikan. Namun berbeda dengan Ilguang, target Sato adalah mayat Chonbei. Kembali ke tempat Jonggu. Ilguang melakukan ritual dengan menusukkan paku besar pada sebuah batang pohon yang seperti patung. Setiap paku yang ditusuk, Hyojin merasakan sakit luar biasa. Begitupun dengan Sato yang ritualnya terhenti karena ia merasakan sakit luar biasa. Ia merangkak ke ruangan lain namun pada akhirnya berhenti bergerak. Sementara itu, Hyojin merasa sangat kesakitan sehingga memohon Jonggu untuk menghentikan ritual ini. Tubuh Hyojin kejang-kejang seperti orang di rumah sakit yang Jonggu lihat sebelumnya. Karena khawatir, Jonggu memutuskan untuk menghentikan ritual Ilguang. Ilguang tak melawan, kemudian Jonggu mengusir mereka. Sementara itu, Sato kembali tersadar dan tubuhnya menggigil kedinginan. Di luar, ia melihat Shiro yang sedang mengawasinya. Sementara Jonggu membawa Hyojin ke rumah sakit untuk dirawat. Saat ini, Hyojin tak sadarkan diri namun tubuhnya berpose aneh. Yisam juga berada di rumah sakit dan merasa kasihan melihat Hyojin. Ia pikir Jonggu harus berbicara dengan pastor.
Kemudian Jonggu ke gereja untuk memberitahu pastor. Pastor mendengar rumor kalau Sato adalah profesor, dan ada juga yang menyebutnya adalah biksu. Namun semua itu hanyalah rumor belaka, karena Hyojin bukan bagian dari gereja sehingga gereja tidak bisa melakukan apapun. Saat di luar, Jonggu mengajak Yisam untuk bertemu lagi dengan Sato. Kali ini Jonggu ingin membunuh Sato untuk membuktikan apakah ia memang hantu atau bukan. Setelah matahari terbit, Jonggu dan Yisam menemui teman-teman Jonggu yang sudah ia kumpulkan untuk membantu. Jonggu menceritakan segalanya pada teman-temannya dan meminta bantuan. Tanpa pikir panjang, mereka langsung membawa beberapa senjata. Mereka menyerbu tempat Sato, namun ternyata Sato tidak ada di rumah. Saat ini, Sato sedang di sisi lain gunung. Sato memeriksa mobil tempat mayat Chonbe berada, namun ternyata mayat itu sudah menghilang. Kembali ke tempat Jonggu. Jonggu memeriksa ruangan ritual Sato. Ia melihat foto Chonbe yang baru saja menjadi target terbaru Sato. Salah satu teman Jonggu keluar dan melihat sesuatu. Ia memanggil yang lain dan mereka memeriksanya. Yang mereka temukan adalah Chonbe yang bergerak seperti zombie. Walau diminta tak menyerang, namun Chonbe tak mendengar sehingga yang lainnya terpaksa memukuli Chonbe. Yisam kasihan sehingga menghentikan mereka. Namun sayangnya, hal ini malah membuat Chonbe menggigit pipi Yisam hingga robek. Jonggu memukul kepala Chonbe dengan batu namun masih tak berhenti. Walau kepalanya dipukul pun masih tidak mempan. Di saat yang sama, Sato melihat dari kejauhan tanpa melakukan apapun. Tak ada satupun dari mereka yang bisa menghentikan Chonbe. Namun tiba-tiba Chonbe kejang-kejang dan mati dengan sendirinya. Melihat Chonbe mengingatkan Jonggu pada Hyojin. Di saat yang sama, Yisa melihat Sato yang mengawasi. Sato menyadarinya sehingga ia melarikan diri sementara Jonggu dan yang lainnya mengejarnya. Sato jatuh terguling dari atas sehingga lebih cepat kabur. Tak lama kemudian Jonggu dan yang lainnya menemukan jalan buntu karena yang ada di sini hanyalah tebing tinggi. Mereka tidak bisa melihat Sato dimanapun. Mereka juga kelelahan sehingga bingung harus berbuat apa. Tanpa diketahui, ternyata saat ini Sato sedang bersembunyi sambil bergelantung dan itulah kenapa ia tak bisa ditemukan. Namun ia juga terluka parah sehingga terjatuh. Teman Jonggu mendengarnya, namun saat memeriksa ke bawah mereka tidak bisa menemukan Sato. Di bawah sambil menahan sakit, Sato menangis. Tak jauh dari sana, Sato melihat ada Shiro yang kembali mengawasinya dari kejauhan. Waktu berlalu, tak bisa menemukan Sato membuat Jonggu dan kawan-kawan memilih pulang. Jonggu khawatir dengan Hyojin sehingga menelpon Mina namun tak diangkat. Karena lengah, Jonggu hampir tabrakan namun untungnya ia berhasil menghindar. Namun sesuatu jatuh dari atas dan Jonggu menabraknya. Jonggu memeriksa apa yang ia tabrak dan ternyata itu adalah Sato. Tentu mereka bingung kenapa Sato tiba-tiba jatuh dari atas. Jonggu tak peduli. Tujuan awalnya mencari Sato memang untuk membunuhnya dan sekarang ia selesai melakukannya. Tentunya mereka sadar yang mereka lakukan ilegal. Untuk menghilangkan jejak, mereka membuang mayat Sato ke jurang. Tanpa mereka sadari, Shiro memantau dari kejauhan. Kemudian Jonggu ke rumah sakit. Saat melihat Hyojin masih hidup membuat Jonggu sangat emosional dan juga senang. Hyojin memeluk Jonggu dan berpikir dengan kematian Sato semuanya akan berakhir. Di malam hari, Hyojin sudah diizinkan pulang walau saat ini ia masih sakit. Di saat yang sama, Il-gwang meneleponnya namun Jonggu merejeknya. Di tempat lain, Nisam sedang dirawat di rumah sakit karena pipinya digigit Chenbo. Ia ditelepon sehingga segera pulang. Ternyata Sungbok menjadi korban Sato selanjutnya dan baru saja membunuh seseorang. Sementara itu, Il-gwang sudah sampai di dekat rumah Jonggu. Sebelum sampai, tiba-tiba ia mimisan banyak darah. 여기 뭐 들어온 게? Dari sebuah bangunan, ia melihat Shiro yang bertanya untuk apa Il-gwang datang ke sini. Tiba-tiba Il-gwang muntah hebat dan tak bisa berhenti. Ia sangat takut sehingga ia pergi secepatnya. Sementara di dalam rumah, Jonggu masih belum bisa tidur. Ia melihat banyak miss call dari Il-gwang. Takut ada sesuatu, Jonggu menelepon balik Il-gwang yang sudah pergi namun tidak diangkat. Saat ini, Il-gwang sudah sampai di rumahnya dan melakukan ritual perlindungan diri. Namun saat menyalakan lilin, api di lilinnya tidak mau menyala. Tak lama kemudian ada seekor burung gagak yang memasuki rumahnya. Waktu berlalu, Jonggu ke rumah Il-gwang karena ia tak mengangkat teleponnya. Saat ia sampai, tak hanya ia tak bisa menemukan Il-gwang, namun barang-barangnya juga tidak ada. Ternyata, saking takutnya pada Shiro, Il-gwang langsung berencana pindah keluar kota.
Saat di tengah perjalanan, tiba-tiba banyak serangga yang mengganggu hingga membuat Il Guang hampir crash. Namun saat keluar, ternyata semua serangga itu hanyalah ilusi. Il Guang sadar kalau ini adalah larangan untuknya pergi dari kota. Il Guang memutuskan untuk kembali lalu menelpon Jonggu. Il Guang berkata kalau ia melakukan kesalahan. Orang yang menyerang Hyojin bukan Sato melainkan Shiro. Jonggu pernah melihat Shiro sehingga mengerti maksud Il Guang. Il Guang berkata kalau Sato adalah dukun sepertinya yang justru ke sini untuk membunuh Shiro agar bisa melindungi desa. Mendengar ini dengan cepat Jonggu kembali ke rumah. Sementara itu Yisam pergi dengan membawa sebuah celurit. Ternyata ia kembali ke rumah Sato. Di sana ia tak menemukan siapapun namun ia mencari sesuatu. Ia mencari di sekitar rumah Sato dan melihat ada sebuah cahaya dari kejauhan. Ia memeriksanya dan menemukan sebuah gua dengan pintu yang tertutup. Ia memasukinya dan melihat ada cahaya di dalam. Di tempat lain, Jonggu sudah sampai di rumah. Ia mencari Hyojin namun tidak bisa menemukannya dimanapun. Jonggu tak menyerah dan ia juga memeriksa di sekitar kampung. Ia tak bisa menemukan Hyojin namun ia berhasil menemukan Shiro. Jonggu bertanya di mana Hyojin namun Shiro tak menjawabnya. Shiro berkata kalau Sato adalah hantu namun Jonggu tidak mempercayainya. Jonggu bertanya lagi di mana Hyojin dan Shiro menjawab kalau Hyojin ada di rumah. Walau berkata begitu, Shiro melarang Jonggu pulang sekarang. Jika Jonggu pulang sekarang, maka seluruh keluarga Jonggu akan mati. Shiro berkata kalau Sato menunggu kepulangan Jonggu untuk membunuhnya sekeluarga. Jonggu membantahnya karena ia pikir ia sudah membunuh Sato, namun Shiro membantahnya karena Sato bukan sesuatu yang bisa mati. Kembali ke tempat Hisam, ia memeriksa sumber cahaya di dalam gua. Yang ia temukan di sana adalah Sato yang ternyata memang masih hidup. Hisam melihat Sato meninggal sehingga ia bertanya apa sebenarnya Sato ini. Sato balik bertanya apa menurut Hisam dan Hisam menjawab kalau menurutnya Sato adalah iblis. Sato tidak membantahnya dan malah berkata kalau apapun yang ia katakan Hisam tak akan mempercayainya. Hisam berkata jika Sato bilang kalau ia bukan iblis maka ia akan pulang tanpa melakukan apapun. Mendengar ini Sato malah tertawa kemudian berkata siapa bilang kalau Hisam bisa keluar dari sini hidup-hidup. Kembali ke tempat Jonggu. Shiro berkata kalau ia sudah menyiapkan perangkap untuk Sato di rumah Jonggu. Jonggu mulai ragu dan bertanya apa Shiro ini manusia atau hantu. Shiro hanya berkata kalau Jonggu harus mempercayainya untuk melindungi keluarganya. Di saat yang sama Il Guang menelepon dan Jonggu mengangkatnya. Il Guang menyuruh Jonggu untuk segera pulang dan jangan mempercayai Shiro. Shiro berkata kalau Jonggu tidak boleh mempercayai Il Guang karena Il Guang dan Sato bekerja sama. Shiro memberitahu jika hantu yang menyerang Hyojin terjebak jebakan Shiro maka ayam akan berkokok selama 3 kali. Setelah itulah Jonggu bisa kembali ke rumah. Tentu Jonggu sangat bingung tentang siapa yang bisa ia percaya. Jonggu bertanya kenapa Sato melakukan hal ini pada Hyojin. Shiro menjawab kalau Jonggu melakukan kesalahan dan itu adalah mencurigai seseorang dan ingin membunuhnya. Jonggu menjawab kalau ia menyerang Sato setelah Hyojin sakit. Hingga sekarang ayam sudah berkokok selama 2 kali. Jonggu harus menunggu 1 kali kokokan namun masalahnya Jonggu sangat gelisah. Jonggu mengkhawatirkan Hyojin. Saat akan pergi, Shiro menahan tangannya karena Jonggu hanya perlu menunggu sebentar lagi. Di belakang Shiro, Jonggu melihat jepit rambut milik Hyojin. Ia sadar kalau saat ini Shiro memakai kardigan milik wanita yang ia lihat di restoran. Ia juga ingat saat pertama bertemu Shiro memakai pakaian Chonbe. Kini Jonggu yakin kalau semua ini adalah ulah Shiro sehingga ia tak mempercayainya lagi. Dengan cepat ia kembali ke rumah. Saat melewati perangkap Shiro, tanaman yang digantung langsung layu. Jonggu mencari Hyojin namun situasi sangat hening. Di dapur ia menemukan Hyojin yang baru membunuh Mina dan Jenny. Jonggu sadar kalau ia baru saja salah memilih pilihan. Dari luar, Shiro bisa mendengar teriakan Jonggu namun ia tak bisa melakukan apapun. Kembali ke tempat Sato, Sato menantang Hisam untuk menyentuh tangannya karena hantu tidak memiliki tulang dan daging. Kemudian ia mengambil kamera lalu mengambil foto Hisam. Kemudian Sato menunjukkan wujud aslinya karena ia memanglah iblis. Hisam terlalu takut untuk melarikan diri dan tentunya Sato juga tak akan membiarkannya melarikan diri. Waktu berlalu di pagi hari, Il Guang sampai di rumah Jonggu. Ia masuk dan tidak terkejut melihat Hyojin duduk di luar. Hyojin masih hidup dan saat ini ia sedang di fase seperti para pembunuh yang hanya akan duduk diam. Il Guang mengabaikannya lalu masuk ke dalam rumah untuk memfoto Jonggu dan yang lainnya.
Saat kembali ke mobil, tanpa sengaja ia menjatuhkan kotak yang berisi banyak foto. Ternyata Il Guang dan Sato memanglah bekerja sama. Dan dengan begitu, film ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Mimin suka banget film ini soalnya horor di film ini bukan lagi hantu tapi iblis. Filmnya sangat ambigu tapi overall Mimin ngerti dan semoga penyampaian Mimin juga dimengerti. Film ini mengangkat tema mengapa hal buruk terjadi pada orang baik. Iblis tak perlu alasan untuk memilih targetnya. Mereka hanya berada di waktu dan tempat yang salah. Jadi untuk tema Mimin kasih rating 10/10. Yang kedua adalah logika. Yang Mimin paling gak ngerti adalah hubungan antara Il Guang dan Sato. Di film ini memberi indikasi kalau Il Guang dan Sato saling bekerja sama. Yang Mimin gak ngerti apa untungnya bagi Il Guang bekerja sama. Apa itu pure hanya untuk uang atau ada keuntungan lain yang ia dapatkan. Serangga yang Il Guang lihat di akhir film sepertinya adalah ulah Sato yang tidak mengizinkannya pergi. Selain itu, cara kerja kekuatan Sato juga kurang jelas. Karena sepertinya ia butuh barang dan foto milik korbannya. Menurut Mimin, persyaratannya terlalu mudah jadi untuk logika Mimin kasih rating 8/10. Yang ketiga adalah plot twist. Twist terbesar di film ini adalah menentukan siapa penjahatnya di antara Sato, Il Guang, dan Shiro. Di adegan saat Il Guang dan Sato melakukan ritual bersamaan, kita dibuat seolah berpikir Il Guang sedang menyerang Sato sementara Sato menyerang Hyojin. Namun yang sebenarnya terjadi adalah Il Guang sedang menghilangkan pelindungan Shiro di rumah Jonggu. Orang yang menaruh burung gagak di gentong juga merupakan ulah Shiro untuk melindungi keluarga Jonggu. Sementara ritual Sato adalah untuk merubah Chonbe menjadi zombie. Di ritual ini ia merasa sakit bukan karena pengaruh Il Guang melainkan karena kedatangan Shiro. Sampai akhir Jonggu harus memutuskan apa ia bisa mempercayai Shiro walau pada akhirnya ia salah memilih. Mimin suka twistnya jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 10/10. Yang keempat adalah ending. Endingnya sesuai temanya mengapa hal buruk terjadi pada orang baik. Sato tak pandang bulu dan tak selamanya karakter utama menang. Pada akhirnya keluarga Jonggu dibantai hanya karena Jonggu tidak menunggu ayam sekali lagi berkokok. Mimin suka endingnya jadi untuk ending Mimin kasih rating 9/10. Yang kelima adalah entertainment value. Untuk sebuah film, film ini memiliki durasi yang panjang. Tapi Mimin gak ngerasa durasinya kepanjangan karena Mimin enjoy banget nontonnya. Di awal-awal agak lambat tapi gak butuh waktu lama sampai ceritanya menarik. Twist sama endingnya juga solid banget jadi untuk entertainment value Mimin kasih rating 10/10. Jadi overall rating The Wailing tahun 2016 adalah 9,4. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di film berikutnya.